joget TikTok di situ. Oke, saya joget akhirnya dengan menerima challenge lagi, saya joget seenak saya di situ. Kata-kata saya mulai kasar di situ. Bunda Ratunya yang saya tangkap. Tahu-tahu hempasan angin itu seperti kita dijorokin orang, tapi tidak berwujud. Baru-baru ini beredar video viral seorang pria yang nekat menantang Nyi Roro Kidul dengan memakai baju dan berikat kepala berwarna hijau sambil berjoget TikTok di pesisir pantai selatan. Alih-alih menantang Nyi Roro Kidul, pria tersebut malah terjungkal hingga kesakitan sambil memegang perutnya. Bahkan ia terlihat sampai duduk di tanah hingga kemudian tampak tak berdaya dan ditolong oleh 2 orang temannya. Berikut ini penuturan langsung dari Andre Damaskus, sosok pria yang viral menantang Ratu Pantai Selatan yang bersedia diwawancara secara eksklusif oleh tim Ganjil Misteri. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seperti memiliki nyali yang tak terukur, Andre Damaskus membuat aksi sangat berani di pesisir Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Konten kreator pemilik channel Andre DMS Official itu datang ke Pelabuhan Ratu hanya untuk menerima tantangan paling horor, yaitu memakai baju hijau serta menantang Ratu Kidul untuk datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat penunggu yang ada di sini semuanya, ya. Baju hijau, ikat kepala hijau. Saya mendapatkan challenge ceritanya, gitu. Suatu ketika saya mendapatkan challenge saat live. Tantangannya di Sukabumi, di Pantai Laut Selatan, di depan gua, yang dimana dipakai untuk orang-orang pada ritual. Nah, terus tantangannya apa saja? Dilarang menggunakan baju hijau dan segala macam. Andre berani untuk acak-acak di sana. Saya tuh sempat berpikir, apakah betul Pantai Laut Selatan ini se-ekstrem itukah? Apakah yang dimitoskan selama ini menggunakan baju hijau dan kita sedikit lancang, itu apakah memang ada interaksi yang keren waktu saat itu? Oke lah, saya akan buktikan berangkat ke sana. Pada malam itu langsung saya begitu nyampe Sukabumi, acara malam itu juga tanpa istirahat, tanpa apa, saya langsung main di situ. Peralatan semuanya sudah disediakan oleh yang memberi challenge saya, yang memberi tantangan saya, udah disiapkan semua, bahan-bahan ritualnya semuanya. Oke, terus saya tanya dong, challenge-nya ini mau berapa jam? Ada ritualnya di situ, kebetulan ada juru kuncinya. Cuman saya di situ sempat untuk perjanjian dulu, jika terjadi apa-apa ditanggung sendiri dari pihak kami. Wah, dari situ saya sudah mulai agak mikir, yang penting jangan manusia musuh saya.
Kalau musuhnya manusia, saya kalah kalau dikeroyok gitu. Kalau makhluk gaib aja, oke, saya masih oke lah. Banyak cerita-cerita dari orang tua terdahulu. Salah satunya mungkin ya yang sempat saya dengar sampai saat ini. Di sini itu kalau yang datang nih ya, yang datang di sini ini nggak boleh menggunakan kaos pakaian berwarna hijau. Entah kenapa dulu sampai bisa terjadi seperti itu. Kira-kira kalau menggunakan warna hijau, kalau ini mitosnya tidak bisa pulang. Keberanian Andre memang sedang diuji. Tidak ada rasa takut sebenarnya sepanjang yang muncul bukan orang jahat. Baginya, semua lelembut, makhluk halus, dan segala penghuni Laut Kidul tak pernah membuat nyalinya mengecil. Maka terjadi malam itu, ia mulai menuruni tebing untuk mencapai bibir pantai yang angker. Saya mulai masuk, diizinkan masuk bersama masyarakat, bersama viewers yang ada setempat situ. Di atas itu Rani sudah melihat untuk saya turun ke bawah, dan tempat itu untuk kita turun itu minim sekali. Tempat itu minim sekali, berbatu-batuan yang sangat luar biasa, tajam-tajam ya, batu-batu bawahnya itu kita turun itu butuh bantuan yang nganter, yang bagian juru kuncinya itu. Jam 12 malam itu sudah cepat, saya udah di bawah lokasi. Jadi lokasinya itu turun ke bawah, Pak. Dia turun ke bawah sekali. Dan akhirnya saya dilihat oleh yang spender saya tadi yang ngasih itu, Pak Andre ditinggal sendiri. Semua naik ke atas. Oke, semua naik ke atas semua bersama masyarakat, bersama juru kunci. Saya siapkan kamera untuk live. Saat itu saya live streaming langsung. Setelah itu saya coba, dan saya dikasih komando di situ. Ko Andre, kalau berani sambil nantang-nantang ya. Ya nantangnya gimana ini? Makhluknya nggak muncul depan saya kan, saya bingung. Kalau Bunda Ratunya muncul, enak saya ngobrol ya kan. Semula tidak terjadi apa-apa sampai Andre berjoget-joget tanpa mengindahkan kesantunan di tempat keramat. Sejak itulah mulai terdengar suara-suara ganjil hingga tubuhnya terjungkal oleh kekuatan gaib. Nah, suatu itu terus ada yang ngomong, oke, saya challenge lagi joget TikTok di situ. Oke, saya joget. Akhirnya dengan menerima challenge lagi, saya joget seenak saya di situ. Terus setelah itu saya terdengar seperti suara raungan, suara perempuan, suara gangguan-gangguan gitu loh. Itu payung saya sempat terbang sendiri, Pak. Wah! Astaga Tuhan! Payung saya dan alat-alat ritual saya tuh gelas dua itu pecah sendiri di situ. Astaga Tuhan, dua-duanya teman-teman. Astaga Tuhan! Astaga Tuhan! Woi, ini gelasnya orang, woi! Saya sudah mulai mikir nih, aduh ini mulai agak sedikit berbahaya. Mungkin saya agak kurang ajar ya di situ. Pikiran saya nih mungkin beliau ini mulai marah nih ngelihat saya. Sopo! Dan akhirnya saya setelah joget, selang berapa menit saya duduk, itu saya mendengar lagi seperti suara gamelan. Saya lihat di atas semuanya, atau saya tanya ke viewers kan, ini nggak ada yang turun ya, tidak ada yang turun sama sekali ya, nggak ada yang ngerjain saya nih ya. Iya aman kok, oke. Suara gamelan hilang, saya berdiri di sebelah meja ritual ada payung tadi. Saya berdiri, selang 2 menit atau 3 menit saya bilang ada suara. Tahu-tahu hempasan angin itu
seperti kita dijorokin orang, tapi tidak berwujud. Ketika itu kaget saya. Ketika itu saya nggak siap, nggak apa, seperti terpaan angin hantam dada gini, saya terpelanting ke belakang. Terpelanting ke belakang itu masih sadar tapi dada sakit. Itu kerasa hawa dada, leher sini sakit dan panas. Ini kenapa saya ini? Terus saya sempat seperti mengeluarkan darah itu. Saya seperti mengeluarkan darah, terus saya minta air, saya usap lagi, saya berdoa dengan keyakinan saya lagi, saya nyoba lagi. Kita sebagai manusia juga harus bisa saling menghormati dan menghargai, karena biar bagaimanapun setiap tempat pasti ditempati oleh beberapa penguasa yang kasat mata. Lalu, mengapa meski sudah dihantam kekuatan tak terlihat, benarkah Andre kembali menantang semakin menjadi-jadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendapat kemalangan karena menantang penguasa Laut Selatan, Andre bukannya berhenti. Ia kembali beraksi. Kali ini jauh lebih ekstrim dengan menumpahkan sumpah serapah seolah ingin membuat marah Kanjeng Ratu Kidul yang sama sekali tidak ia percayai keberadaannya. Saya masih penasaran dong, apakah ini benar-benar kekuatan Nyi Roro Kidul, apa kekuatan dari ratunya, atau ini dari mana? Apakah saya memang dikerjain ini? Tapi saya merasakan hentakan angin ini tadi benar-benar kenceng. Seperti kita kalau lawan manusia terus kita dipukul gitu loh. Rasanya tuh seperti kita dipukul dada kita terpelanting, syok, kaget. Dan akhirnya saya marah saat itu, saya lepas kontrol. Setelah saya kejadian itu ditolongin, saya lanjut, saya lepas kontrol, kata-kata saya mulai kasar. Pot sekali. Saya kira pohon babi. Saya kira pohon. Kata-kata saya mulai kasar, di situ Bunda Ratunya yang saya tantang. Kalau berani kamu jangan tidak wujud. Kalau kamu tidak wujud, saya kalah, saya manusia. Tapi kalau kamu wujud, Bunda Ratunya pun boleh keluar. Saya dari kecil sampai besar melihat orang yang begini, begitu, di acara itu, di acara ini, saya ingin buktikan. Benar-benar kamu ada di dalam. Nah, di situ suara gamelan muncul lagi. Hanya suara gamelan kayak orang lagi, itu loh, kayak orang kejawen gitu lah. Ada suara gamelan ting gitu. Ini saya tantang terus gitu, saya bikin emosi memang. Coba tantang, bukan malah Nyi Roro Kidul yang muncul, tapi ada seperti sosok putih dari atas puncak. Siapa di atas? Saya suruh ngecek tim, saya suruh ngecek masyarakat atas. Itu ada orang masuk nggak ngerjain saya. Ini takutnya ada yang ngerjain saya ini. Terus ada lemparan batu besar ke bawah. Terus alat ritual saya keacak-acak semua dan memang tidak ada wujudnya. Woi! Astaga Tuhan! Saya rasa setiap orang ataupun kelompok kan memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak tahu tujuannya apa. Tapi apakah itu memang benar-benar bahwa orang yang melakukan itu memang sudah mengetahui, ada kan berbicara spiritual. Dan saya rasa juga mengenai hal-hal seperti itu tidak perlu terlalu dibuktikan, tidak perlu terlalu didramatisir.
secara pandangan spiritual saya itu memang kencang sekali. Ada indikasi sebuah kepercayaan terhadap Ratu Pantai Selatan gitu loh. Itu kan sebagian dari adat istiadat ya, kebudayaan. Itu sah-sah aja menurut saya, karena itu adalah sebuah animo masyarakat untuk memiliki atau mempercayai seorang sosok yang memiliki kemampuan bahkan kesaktian untuk menguasai laut, terutama laut kidul atau laut selatan. Barangkali ada yang menanggapinya tahayul, tapi itulah yang terjadi. Memakai baju hijau di pantai selatan bukan hanya larangan, tapi diyakini bisa membawa akibat buruk, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Benarkah demikian? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.